Elroy Kids, apa kabarnya hari ini? Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini Cici bisa kembali menyapa kalian yang ada di rumah. Nah teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awal minggu sampai hari ini. Ya Tuhan, segala sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap hati, pikiran, dan tubuh kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman semua, kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, memuji menyembah nama-Nya. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Mari adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu.
Lah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Kita mau lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Sekali lagi katakan. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami setiap anak-anak-Mu percaya dan siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semua. Pasti kalian masih tetap semangat dan terus setia untuk ikut sekolah minggu ya. Nah, hari ini kita mau dengar firman kembali ya. Sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami tertuju dan fokus kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dan menjadi pelaku firman-Mu agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang hati yang mengasihi Tuhan. Yuk sama-sama kita mau
Ulang lagi ya. Hati yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah hati yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau Cici ambil di dalam cerita tentang seorang tokoh yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan. Di dalam keadaan apapun, dia tetap cinta Tuhan. Nah, kita mau belajar dari tokoh tersebut, ya. Coba adik-adik perhatikan film berikut ini ya. Coba kita sama-sama mau fokus dan perhatikan film berikut ini. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluh sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub,
dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu. Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menyaksikan film tentang siapa? Iya, Ayub, ya adik-adik. Nah, kalian sudah melihat bagaimana begitu besarnya cinta dan kasih Ayub kepada Tuhan Yesus. Ya, dia di dalam keadaan senang maupun susah, dia benar-benar mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, waktu berkat berlimpah-limpah, sampai Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia dengan mengambil seluruh harta bendanya, kekayaannya, juga anak-anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tetap mengasihi Tuhan. Ya, orang mau bicara apa, dia tidak mendengarkan kata orang, tapi dia tetap mencintai Tuhan. Tidak marah-marah sama Tuhan, tidak bersungut-sungut sama Tuhan, ya. Tapi dia tetap bersyukur dan dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Ayub ini, ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Punya hati yang melekat dan hati yang mengasihi Tuhan, ya. Coba adik-adik ingat, seberapa besar sih kasih kita kepada Tuhan? Mungkin saat di rumah lagi adik-adik dapat mainan dari mama atau papa yang kalian suka, atau sesuatu yang kalian senang, atau makanan yang disediakan enak-enak, ya, yang membuat kita senang hati, kita baru merasakan kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, ya. Terus mungkin saat kalian sedang piknik, sedang holiday, liburan, ya, ke tempat-tempat main yang wah enak gitu ya. Sekarang kan udah mulai bisa ya. Nah, adik-adik gimana? Senang, sukacita. Baru ya, waduh Tuhan Yesus sungguh baik. Saya juga mengasihi Tuhan. Ya, tidak demikian adik-adik. Coba diingat-ingat. Apa yang kalian lakukan? Lebih banyak apa yang kalian lakukan? Ya, mungkin saat-saat ini sering di rumah, ya, kita sering melakukan apa yang kita suka. Ya, coba apa yang kalian paling suka? Wah, ada yang jawab tuh, saya suka main games. Wah, main games sampai lupa waktu. Itu yang tidak boleh adik-adik, ya. Sampai melupakan belajar, mungkin lupa makan, lupa mandi, ya. Itu aja keseharian yang harus kita lakukan lupa, apalagi berdoa atau baca firman, ya. Kalau sudah keasikan dengan games yang kalian suka, atau kalian suka nonton idola-idola kalian, wah lupa deh sama apa? Cari Tuhan, ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita begitu. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya, ya. Coba adik-adik buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Markus 12 ayatnya yang ke-30. Ya, kalau kita baca sama-sama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Adik-adik, itu firman Tuhan. Tuhan sendiri yang katakan, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia karena Tuhan sudah lebih dulu begitu sungguh-sungguh mengasihi kita, begitu baik kepada kita. Dengan apa? Dia rela mati di atas kayu salib, adik-adik, bagi kita semua. Ya, Tuhan mau juga kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mencari Tuhan. Dari kesibukan yang kita lakukan, jangan kita melupakan Tuhan. Ya, perintah Tuhan kepada kita melakukan perintahnya. Ya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, bagaimana caranya adik-adik? Perintah Tuhan itu kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ya, kita bisa membaca Alkitab kita setiap hari. Di sini terdapat juga contohnya 10 perintah Tuhan, ya, yang terdapat di dalam kitab Keluaran 20. Ya, terdapat di dalam kitab Keluaran 20 itu terdapat ke-10 firman atau ke-10 perintah Tuhan. Kalau Cici boleh ringkas ya, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini barang sesamamu manusia. Ya, itu ringkasannya. Kalau adik-adik membaca lebih detailnya, di Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Ya, adik-adik. Nah, itulah perintah-perintah Tuhan. Contohnya banyak sekali di sini perintah Tuhan. Aduh Cici, susah sekali. Banyak banget dong kalau kayak gitu. Gimana saya bisa melakukan semua perintah Tuhan? Jangan khawatir adik-adik. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Tapi Tuhan juga tidak lupa. Dia mau menyertai kita supaya kita bisa benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita siapa? Roh Kudus, ya. Jangan takut adik-adik. Kita menjalankan perintah Tuhan. Ikut apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus bertobat, ya. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Pertolongan Roh Kudus yang Tuhan berikan, ya. Terdapat coba di dalam Yohanes 14 ya, ayatnya ke-16. Kalau Cici bacakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Di ayatnya yang ke-26 kita lompat. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan menyertai kita. Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Ya, sesuai perintah Tuhan. Ya, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik, perlu khawatir pasti kita minta kepada Tuhan Roh Kudus menyertai hidup kita. Ya. Nah, adik-adik, selain itu Tuhan juga mau ya yang tadi Cici bilang kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus yang bicara melalui firman-Nya, ya.
firman Allah ini harus kita rutin baca. Ya, kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang kita tahu tentang apa yang Tuhan mau, yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, nasihat-nasihat Tuhan terdapat di dalam firman Tuhan. Ya, coba kalau kita di rumah, ya, ibaratnya mama papa kasih kita nasihat, tapi kita tidak mau mengerjakan, kita tidak mau menuruti nasihat papa mama. Sedih nggak papa mamanya? Marah nggak? Pasti marah. Itu juga dengan Tuhan Yesus. Dia mau kita ikut nasihat-nasihatnya dengan membaca firman-Nya, agar kita tahu nasihat-nasihat Tuhan, ya, sehingga kita bisa membuat Tuhan Yesus senang, ya, akan kehidupan kita. Nah, lalu kita harus melakukan semuanya dengan apa? Dengan segenap hati kita, yang tadi Tuhan bilang, ya, dengan segenap hati kita mau melakukan apa yang Tuhan bilang sama kita, ya. Dan adik-adik tidak perlu khawatir, yang Tuhan tadi bilang, Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita semua, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan senang. Ya adik-adik, itulah yang bisa kita lakukan sehingga hidup kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sungguh-sungguh bersyukur atas setiap musim hidup kita. Mau sedih, mau susah, mau senang, mau dalam keadaan apapun, kita selalu mengucap syukur. Kita selalu mengasihi Tuhan. Kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Seperti Bapak Ayub tadi. Gak main-main ya mengasihi Tuhannya. Gak cuma sekedar mengasihi Tuhan saat kita senang. Tapi dalam keadaan apapun. Kita mau hidup kudus. Kita mau tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, dari firman Tuhan sampai di sini, adik-adik semuanya boleh belajar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Ayub Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh punya hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, melalui Roh Kudus yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami, mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan anak-anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, di dalam setiap kegiatan kami, yang saat ini kami sudah mulai sekolah. Tuhan lindungi kami, beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada-Mu, dari virus-virus segala penyakit, terutama COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, terhindar dari virus COVID-19. Dan mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, kesehatan mereka, juga orang tua mereka. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat berjumpa kembali minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Minggu depan kita ibadah melalui Zoom ya adik-adik. Nah siapkan
untuk semua boleh tetap setia beribadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.